Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar dan juga banyak. Pak Jokowi kita semua tahu dilaporkan oleh Abraham Samad Said Didu CS. Kenapa? Ya gara-gara ramainya pagar laut itu. Tapi ini ada perbincangan menarik Abraham Samad dengan Bang Noel Emmanuel Ebenezer. Kita tahu siapa beliau, Bang Noel. Beliau adalah pendukung terdepan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Perdebatan ini seru. Mari kita saksikan saja perdebatannya. Let's go. Saya ke Abraham Samad terlebih dahulu. Abraham, Anda bersama dengan sejumlah tokoh kemudian melaporkan Presiden Jokowi ya terkait dalam kasus pagar laut. Benar? Jadi begini, menurut Undang-Undang KPK itu dia punya tupoksi ya mengusut kasus korupsi yang melibatkan satu penyelenggara negara dan pihak-pihak terkait. Siapa pihak-pihak terkait? Bisa swasta. Dalam hal ini Agung Sedayu Group. Itu yang kita laporkan ya. Kemudian penyelenggara negara siapa? Mulai dari paling yang di atas sampai yang terendah. Yang di atas siapa? Ya, kita lihat pertama ada kementerian. Kemudian siapa yang pertama mengusulkan bahwa wilayah PIK itu dijadikan PSN, proyek strategis nasional. Itu kan biasa datang dari kementerian, misalnya Kementerian Ekonomi dan kemarin pariwisata kalau nggak salah. Karena tujuan diletakkannya PSN di PIK itu bahwa wilayah itu akan dijadikan kawasan wisata terbesar di Asia. Maka diletakkanlah PSN. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari esensi PSN, kriterianya itu harus ketat, Bung Budiman. Oke. Nah, yang Anda laporkan sebenarnya siapa? Yang kita laporkan yang tadi kan, yang kita bilang. Pihak swasta dan penyelenggara negara. Artinya pemerintahan pada era Presiden Jokowi. Iya, betul sekali. Oke. Clear di situ. Clear bahwa ada keterkaitan antara pemerintahan Presiden Jokowi dalam kasus ini. Ya, kita meminta KPK ya untuk melakukan pengusutan. Oke. Itu siapa-siapa yang boleh diminta keterangan karena dari pemeriksaan nanti itu akan mengerucut siapa kira-kira yang jadi suspek atau siapa kira-kira yang bisa dijadikan tersangka. Karena pertama kita menduga bahwa penerbitan atau penetapan laporan dilakukan oleh Bung Abraham Samad, senior saya ini orang yang punya integritas lah ini. Kita tidak meragukan integritas beliau dan saya yakin motivasinya adalah untuk bagaimana penegakan hukum. Nah, selama ini saya tidak punya keraguan. Kemudian dugaan itu ada keterlibatan antara penyelenggara negara dengan swasta. Saya rasa ini bukan rahasia ini lagi, udah rahasia umum lah ya, karena kita lihat dari tahun berapa sampai sekarang ini ada kalau nggak salah 2 juta kasus tanah yang melibatkan penyelenggara negara. Nah, kemudian kawan-kawan masuk pintu masuknya PIK 2 ya menurut saya ya bagus saja gitu. Mereka kan kawan-kawan ini yang melaporkan ini kan punya hak secara konstitusi. Gitu. Kemudian yang dilaporkan juga punya hak secara konstitusi dalam mengklarifikasi apa yang menjadi aduannya. Tapi sekali lagi harus saya sampaikan bahwa yang menjadi PSN itu kan tanah perhutani gitu, tanah negara yang diperuntukkan nanti untuk wisata. Nah, di situ dampaknya itu kan pasti ada resapan tenaga kerja. Dan kita hari ini kan bonus demografi luar biasa. Oke. Kalau kembali ke tadi bahwa langsung disangkut pautkan dengan pemerintahan Pak Jokowi, gimana Anda respon itu? Ya gini, saya punya keyakinan lah Pak Jokowi tidak mungkin terlibat dalam kasus ini. Tidak mungkin. Kemudian dia ingin bangsa ini maju ke depan, iya. Jangankan Pak Jokowi, terkadang kita cuma satu keluarga isinya 4 aja, salah satunya pasti ada yang nyimpang. Ini republik besar ini Pak, republik besar ini. Untung Pak Jokowi kemarin fokus beliau itu bagaimana membangun infrastruktur atau akses kesejahteraan itu di republik ini. Dari pulau terpelosok Papua sampai jadi bagus, lantas NTT, Aceh dan sebagainya. Kan itu apa bisa kita rasakan dan bisa kita lihat. Baik, yang masuk kepada yang di bawah-bawah itu atau gimana? Jadi begini, kita harus pisahkan dulu karena di dalam persoalan PIK ini ada tindak pidana umumnya dan ada tindak pidana korupsinya. Penerbitan ya sertifikat di atas laut itu adalah
tindak pidana umum dan bisa tindak pidana korupsi. Karena di situ ada penyelenggara yang mungkin melakukan abuse of power. Tapi berkaitan dengan pelanggaran laut itu tindak pidana umum murni. Jadi kita harus pisahkan dulu. Kemudian yang kita laporkan ke KPK itu kemarin bahwa penetapan PSN di wilayah PIK itu bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena menurut kita itu harus kriterianya jelas. Jadi sebelum sebuah wilayah ditetapkan sebagai PSN, dia punya kriteria harus jelas dulu. Apakah betul-betul untuk kepentingan publik seperti tadi dikatakan Bung Rizky? Pertanyaannya, kita bisa lihat, apakah PIK itu untuk kepentingan publik? Enggak, Bung Budiman. Saya udah dari sana tuh sampai di desa-desa. Ini sebuah kawasan, menjadi kawasan khusus yang ditutup, akses penduduk lokal yang ada di Banten itu tidak bisa masuk dengan leluasa untuk bisa mengakses ke PIK. Berarti dia menciptakan kawasan khusus, kawasan elit. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, PSN peruntungannya itu adalah untuk kepentingan umum. Oke, baik. Belum lagi kalau kita lihat bagaimana cara dia membebaskan tanah. Oke. Ini pelanggaran yang luar biasa. Ini kan kepentingannya kepentingan publik gitu. Ya. Jadi kadang-kadang gini, opini yang terbangun seakan-akan semua itu terbeli oleh aguan. Tapi harus dibedakan. Itu ada tanah negara, tanah perhutani yang menjadi PSN. Yang peruntukannya adalah untuk wisata. Nah, beda dengan yang PIK 2 yang sebelah mana ya, saya tidak tahu. Itu jelas-jelas memang peruntukannya buat komersial. Nah, kawan-kawan yang hari menggugat dengan dugaannya dianggap bahwa semuanya menjadi kesatuan. Oke. Tapi biarkan Pak Jokowi akan menjawab dan klarifikasi itu. Akan menjawab. Pasti dijawab. Oke. Dan Pak Jokowi selalu tidak menghindar dari persoalan-persoalan kayak begini. Apalagi ini menurut saya, maaf ya, ini kan tuduhan yang langsung sebetulnya kan dilaporkan peristiwa. Tapi peristiwanya langsung ke Pak Jokowinya. Oke. Ini loh orangnya gitu loh. Oke. Tapi ya nggak masalah. Pak Jokowi bukan pemimpin yang pecundang lah. Dia hari ini tetap rakyat tuh hadir di tengah dia, dan Pak Jokowi juga hadir di tengah rakyat. Oke. Dan kita punya semacam kebanggaan lah, mantan presiden yang sudah dituding korupsi, dituding dinasti, dituding apa-apa, rakyat masih menerima Oke, beliau. baik. Jadi ini isu yang sebenarnya mulai dari pagar laut, kemudian presiden sampai memerintahkan dibongkar, tapi sekarang agak berhenti ya pembongkaran itu ya? Berjalan, tapi kan memang ada pagar-pagar yang sudah dibangun oleh masyarakat, nggak mungkin dong kita bongkar. Kemudian ada tuntutan yang harus dibongkar yang dianggap liar, yang dianggap menjadi persoalan, yaitu perintah presiden langsung bongkar, nggak ada urusan. Gitu. Jadi yang belum terbongkar itu yang dibangun oleh masyarakat? Ya sudah dibangun masyarakat, ada beberapa yang dibangun masyarakat tuh, berapa kilo juga tuh. Daerah mana itu? Ada juga memang ada, dan sampai sekarang itu tidak dibongkar. Kalau tadi Bung Noel mengatakan bahwa mantan Presiden Jokowi akan memberikan klarifikasi, di forum mana ya kira-kira yang paling tepat? Pengadilan. Pengadilan? Pengadilan, memang kita harus khawatir dengan pengadilan. Artinya akan harus datang ke kepolisian, datang ke KPK gitu? Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa? Dan itu hal yang terhormat, dan itu Oke. cara adab dalam berdemokrasi. Oke. Forum Oke. tertinggi dalam mengklarifikasi persoalan hukum adalah melalui mekanisme pengadilan. Oke. Dan saya yakin sekali Pak Jokowi akan melakukan hal itu. Oke, baik. Bung Samad, ini kabar baik dari Bung Noel ya, yang mengatakan mantan Presiden Jokowi akan datang kalau memang akan dipanggil oleh memberikan keterangan kepada KPK. Tapi masalahnya apakah KPK-nya bertindak? Ini pertanyaan yang menarik nih. Iya, menarik. Sebenarnya kemarin waktu kita mau ke KPK itu ada perdebatan di antara kita. Masihkah kita bisa percaya kepada penegak hukum yang ada sekarang? Oke. Karena fakta di Anda lapangan. datang ke sana kan? Iya, saya datang. Karena fakta yang terjadi bahwa Agung Sedayu Group ini bisa bisa mengintervensi semua proses-proses penegakan hukum yang ada. Dari mana Anda tahu? Oke, contohnya begini. Dia bisa mengkriminalisasi sebuah kasus yang terjadi di PIK. Ini fakta. Saya punya bukti dan punya orang-orang yang sudah dikriminalisasi. Ini fakta yang nggak bisa dibantah. Saya perlu jelaskan juga ya bahwa kami mengundang pihak dari kuasa hukum dari Agung Sedayu, tapi yang bersangkutan tidak berkenan untuk hadir. Ya, makanya saya berharap sebenarnya mereka datang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut saya bahwa PSN ini kan sebenarnya cuma luasnya 1.700 lebih hektar. Jadi tidak semua masuk dalam status PSN. Tapi wilayah yang dikelola oleh Agung Sedayu Group lebih dari 1.700 hektar lebih. Sehingga di situ ada proses sebenarnya, ada problem-problem. Kenapa saya katakan ada problem-problem? Pertama, kalau kita lihat bagaimana cara dia melepaskan hak rakyat yang ada di situ, itu dengan cara yang intimidatif. Ya, bagaimana yang dimaksud dengan intimidatif? Orang dipaksa melepaskan
dia punya hak, misalnya tanah atau sawahnya dengan harga yang ditentukan oleh Agung Sedayu Group. Oke, tapi pertanyaan saya tadi kan, kabar dari Bung Noel mengatakan kalau Presiden Jokowi kemudian akan dimintai keterangan di KPK akan hadir gitu. Tapi pertanyaan saya, apakah KPK akan juga bergerak sebetulnya? Ya, makanya kemarin sebenarnya dalam diskusi, karena kan kebetulan dihadiri oleh komisioner ya, Pak Setia Budi, Fitro, kemudian Pak Ibnu. Sebenarnya kita bukan mau mengajari KPK untuk melakukan pengusutan, karena saya yakin teman-teman di sana jauh lebih pintar, udah punya ilmu. Tapi maksud tujuan kita kemarin sebenarnya memberikan kekuatan, support. Ya begitulah tadi apa yang dikatakan Abraham Samad dan juga Bang Noel. Sudah sangat jelas, Pak Jokowi bukan mental tempe ciut. Kalau disuruh datang ke pengadilan mungkin beliau juga akan datang. Itu keyakinan Bang Noel dan juga keyakinan gua. Ya, gue yakin banget kok. Itu cuma hanya ya politisi aja, nyambung-nyambungin cocokologi aja lah. Nggak ada fakta kebenarnya, walaupun memang Pak Jokowi pada saat itu beliau adalah pimpinan tertinggi lembaga pemerintahan. Tapi nggak ada lah kong kali kong antara Pak Jokowi dan Aguan, serta barter antara IKN dan juga PSN ya. Dan bahkan kita dengar juga bahwa PSN juga dievaluasi pemerintahan Prabowo. Dan Pak Jokowi pun mempersilahkan, gak ada masalah. Toh setiap pemerintah periodenya berbeda-beda pandangannya. Dan itulah mengapa Pak Jokowi nggak mau ikut campur tangannya, terserah. Pada saat itu mungkin menurut Pak Jokowi, pemerintah Pak Jokowi itu benar. Pada saat pemerintahan Prabowo itu belum tentu benar. Mungkin diperbaiki atau bagaimana. Nah, bagaimana pendapat sobat-sobat terkait tadi perbincangan antara Abraham Samad dan juga Bang Noel? Berikan pendapat dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.